Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah satu narasumber, di mana dia pernah mengalami pengalaman saat dia sedang memancing. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi sambil ngopi, kalau yang mau makan sambil makan, kalau yang sambil rebahan sambil makan cemilan, silakan supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Hari itu, Asep mengajak Agus untuk pergi memancing di salah satu kali di desanya. Kedua pemuda ini memang terkenal suka memancing, tak peduli siang ataupun malam, cuaca cerah ataupun mendung. Bahkan, lokasi memancing yang terkenal angker pun pasti akan mereka datangi kalau hasil memancing mereka sudah kambuh. Nah, kali ini mereka akan memancing di salah satu sungai di sebelah selatan desa mereka. Pukul 9 malam, keduanya mulai berangkat menuju kali tersebut. Awalnya, Agus ini sedikit ragu, mengingat malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan kali atau sungai yang akan mereka tuju ini, menurut cerita beberapa warga, adalah kali yang terkenal sangat angker. Namun, bujuk rayu Asep akhirnya membuat keraguan Agus ini mulai luntur. Semakin angker tempatnya, maka akan semakin banyak ikannya. Karena jarang orang yang memancing, demikian kata Asep waktu itu merayu Agus. Berbekal cahaya lampu senter dan perlengkapan pancing seadanya, mereka berangkat ke kali di sebelah selatan. Cuaca cukup cerah. Bulan separuh bersinar terang di langit malam, ditemani bintang gumintang yang gemerlap. Rute yang harus mereka lewati adalah ketika sudah melewati ujung desa. Mereka harus melewati pematang sawah yang jaraknya sekitar 200 meter. Setelah itu disambung dengan suatu pekarangan atau perkebunan yang jaraknya sekitar 50 meter. Baru setelah itu mereka sampai di lokasi. Asep segera memilih salah satu tempat di bawah pohon beringin besar yang ada di tepian kali. Kebetulan ada salah satu akar dari pohon itu yang sedikit menjorok ke tengah sungai. Sangat cocok untuk dijadikan tempat duduk. Sementara Agus memilih tempat agak ke hulu, duduk di bawah pohon sengon yang lumayan besar. Kedua orang ini mulai sibuk dengan pancingannya masing-masing. Umpan dipasang dan kail pun dilempar. Sambil menunggu umpan disambar, Asep menyalakan sebatang rokok. Lumayanlah untuk mengusir hawa dingin dan nyamuk-nyamuk nakal yang mulai datang mengerumuni mereka. Tak sampai 10 menit, jorang milik Asep ini bergetar. Tanda umpan disambar ikan. Segera Asep menarik kailnya dan terlihat seekor ikan yang lumayan besar berhasil diangkat. "Dapat, Sep. Lumayan, Gus. Ikannya gede," jawab Asep sambil memasukkan hasil tangkapannya ke ember. Ia lalu kembali memasang umpan dan melempar kail. Dan lagi-lagi, tak perlu menunggu waktu lama, umpannya kembali disambar ikan. Kali ini seekor ikan gabus yang juga lumayan besar berhasil diangkat. "Waduh, kok umpanku gak dimakan-makan ya?" gerutu Agus. Rupanya sejak tadi belum ada seekor ikan pun yang berhasil dia tangkap. Sedangkan Asep sudah beberapa kali mendapatkan ikan. "Sabar Gus, nanti juga ikannya dimakan kalau udah waktunya. Ingat, memancing itu butuh kesabaran," kata Asep sambil kembali melemparkan kail pancingnya ke tengah sungai. "Ah, gak seru ah. Aku mau pindah aja." Akhirnya, Agus pindah tempat sedikit agak ke hulu. "Jangan jauh-jauh Gus," seru Asep saat melihat Agus berpindah agak jauh dari tempatnya. "Kenapa? Kamu takut ya?" Dedek Agus sambil memasang umpannya.
Enggak, justru aku takut kalau nanti kamu didatangi Kunti, terus aku nggak bisa nolongin kamu. Us, jangan sembarangan ngomong gitu. Sep, ini kan tempat angker. Sentak Agus yang waktu itu kepada Asep. Tidak seperti Asep yang pemberani, Agus ini memang orangnya sedikit penakut. Tuh kan bener, kamu penakut kan? Udah, jangan jauh-jauh, nih sini aja Gus. Alah, bukannya takut, tapi kata orang, kalau di tempat angker jangan ngomongin hal yang aneh-aneh. Itu sama aja mengundang mereka, seru Agus. Keduanya bercakap-cakap dengan suara agak dikeraskan, mengingat posisi mereka kini agak berjauhan. Gus, kebetulan tuh, kalau misalnya nanti itu si Kunti datang, kan lumayan kita ada temen. Jadi bisa digodain gitu, hahaha, ucap Asep. Yah, sialan kamu, Sep. Udah dibilangin, masih aja ngeyel. Itu mah terserah kamu. Tapi kalau ada apa-apa, aku gak tanggung jawab loh. Agus tak melanjutkan kata-katanya karena merasakan ada tarikan yang lumayan kuat di jorangnya. Segera dihentakkan jorang itu. Namun sayangnya, karena dia terlalu keras menghentakkan jorannya, ikan yang mulai nampak di permukaan justru terlepas. Aduh, kenapa Gus? Lepas, Sep. Padahal ikannya gede. Alah, belum rezeki tuh. Agus terus menggerutu panjang sambil kembali memasang umpan. Lalu dia lempar kembali ke tengah sungai. Lama menunggu tak ada seekor ikan pun yang mendekat ke kailnya. Justru Asep yang lagi-lagi mendapatkan rezekinya. Seekor ikan besar berhasil dia angkat kembali. Namun saat ia hendak meraih ikan yang tergantung di senar pancingnya, tiba-tiba butir-butir pasir seolah dilempar tepat menyiram kepalanya. Asep langsung kaget. Ikan yang waktu itu sudah tinggal dia pegang ternyata terlepas. Oi, Gus, jangan iseng gitu napa? Ucap Asep kesal. Iseng gimana sih, Sep? Balas Agus yang melihat ke arah Asep. Alah, pakai nanya, kamu kan yang lempar aku pakai pasir. Pasir apaan, ngawur kamu? Mana sampai aku ngelempar pasir ke situ? Iya ya, bener juga, pikir Asep yang langsung celengak-celinguk. Posisi Agus ini memang lumayan jauh, jadi ia tak mungkin melempar pasir sampai ke tempatnya. Jangan-jangan, ucap Asep sambil mengusap tengkuknya yang merasa tiba-tiba merinding. Tak mau berpikir aneh-aneh, dia mulai memasang kembali umpannya dengan tangan sedikit gemetar. Sep, kamu kenapa kok diem? Gak apa-apa, tanggapanku lepas barusan. Syukurin tuh, makanya jangan suka ngeledek orang. Asep hanya diam. Dia kembali berkonsentrasi pada joran yang dia pegang, sambil memikirkan kejadian aneh yang baru saja dia alami. Kalau bukan Agus, terus siapa sih yang lempar pasir? Diam-diam, Asep melirik ke kanan dan kiri, mencari tahu kalau ada orang yang iseng. Namun dia tak mendapati siapapun yang bersembunyi di sekitar tempat duduknya. Bulu kuduk Asep mulai berdiri. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh Agus, bahwa candaannya tadi benar-benar telah mengundang sesuatu hal yang menakutkan. Lamunan Asep tiba-tiba buyar, manakala dia kembali merasakan joran di tangannya bergetar. Segera dia mempererat genggamannya pada jorannya. Dari tarikan yang dia rasakan, Asep yakin kalau ini ikan yang cukup besar yang menjambar umpannya. Maka dia sangat hati-hati dalam menarik kailnya, agar tangkapan kali ini tidak sampai terlepas kembali. Pelan-pelan, Asep mulai menarik senar pancingnya. Sama-sama, seekor ikan lele yang sangat besar mulai tampak ke permukaan. Dengan senang hati, Asep mengulurkan tangannya mencoba meraih mangsa yang berada tepat di matanya. Tapi, tiba-tiba, ada sebuah batu sebesar kepalan tangan seolah dilempar tepat ke arah ikan yang nyaris hampir diraih oleh Asep ini, membuat ikan itu menggelepar dan terlepas dari jeratan kailnya. Sialan, jangan keterlaluan Gus, lepas lagi nih tangkapannya, ucap Asep membanting joran pancingnya. Bercanda apaan sih? Sep, aku gak ngapa-ngapain loh, sumpah. Orang sejak tadi aku diam di sini kok. Agus juga yang berteriak cukup kesal karena mungkin Asep yang terus-terusan menuduh dirinya.
Asem nih. Setan sialan, berani-berani ganggu saya. Udah diem lah Pak, saya lagi mancing nih, ucap Asep sambil berbalik, bermaksud untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berani iseng mengganggunya. Namun, baru saja Asep ini berbalik, tiba-tiba saat Asep berbalik ini, dia merasakan ada sesuatu yang cukup keras mendorongnya dari belakang, sehingga membuat keseimbangannya goyang. Kaki Asep yang dibuat tumpuan waktu itu di akar pohon beringin akhirnya terdorong ke depan dan membuat Asep langsung tercemplung ke sungai. Melihat itu, Agus mengira Asep ini sengaja nyebur ke sungai untuk mengambil ikan tangkapannya. Sep, malam-malam jebur, enak kali ya langsung dapat ikan gede. Jalan Gus, tolongin Gus, nyemplung beneran ini, ucap Asep yang waktu itu berteriak kepada Agus. Buruan, tolongin, teriak Asep sambil berusaha berenang ke tepian. Agus yang menyadari bahwa Asep tidak sedang bercanda, segera meletakkan jorang pancingnya dan berlari kecil menghampiri Asep. Duh, gimana ceritanya kamu bisa nyemplung gitu sih, Sep? Sambil Agus mengulurkan tangannya, mencoba meraih tangan Asep dan membantunya naik. Sudahlah, jangan banyak tanya, cepet bantu aku dulu. Asep menyambut uluran tangan Agus. Namun belum sempat Asep menarik, tiba-tiba Asep seperti kaget dan menunjuk ke arah belakang Agus. Gus, itu di belakangmu, Gus. Agus yang merasa heran dengan sikap Asep itu segera menoleh ke belakang. Dan betapa kagetnya, dia mendapati ada sesosok perempuan bergaun putih dengan berambut panjang menutupi wajah. Dan sosok perempuan itu seperti sedang mengayun-ngayunkan kakinya di atas dahan pohon beringin yang menjuntai rendah tepat di belakangnya. Untuk seperkian detik, Asep hanya bisa diam terpaku sampai matanya terus saja menatap ke arah perempuan yang pelan-pelan mulai mengangkat wajahnya. Dan tiba-tiba perempuan itu tertawa dengan cukup keras. Sontak, Agus yang ketakutan bukannya cepat menarik Asep, justru dia malah langsung melompat ke arah sungai. Sosok perempuan itu kembali tertawa, seolah-olah menertawakan kedua orang yang sudah basah kuyup itu. Asep dan Agus dengan cepat langsung coba berenang ke arah seberang sungai dengan sangat panik waktu itu. Sementara di belakang, suara cekikikan kuntilanak itu terus saja terdengar dengan mereka. Namun mereka tidak memperdulikannya. Mereka terus saja berenang untuk sampai ke seberang. Hingga akhirnya mereka sampai di seberang. Agus dan Asep coba mengambil napas sejenak. Tampak dari kejauhan, sosok itu mulai berdiri dan melayang. Di situ Agus dan Asep cepat-cepat langsung berlari kembali. Mereka berlari dan hendak memutari sungai itu. Karena tak jauh dari tempat mereka berdiri, ada sebuah sungai yang menjadi jembatan untuk penyeberangan sungai tersebut. Tujuan Asep dan Agus adalah menuju jembatan itu, karena jalan satu-satunya untuk kembali ke desa tempat tinggal mereka adalah jembatan itu. Agus dan Asep terus saja berlari karena saking ketakutannya. Mereka tidak memperdulikan lagi sekitar. Bahkan beberapa kali kaki mereka tersandung hingga membuat tergores. Suara cekikikan kuntilanak itu masih terus saja terdengar. Sesekali Agus coba menoleh ke belakang. Saat dia menoleh ke belakang, sosok kuntilanak itu tidak terlihat. Namun suaranya terus saja terdengar. Sep, kuntilanaknya nggak ada. Udah cepat saja Gus, kita kembali ke desa. Saat mereka sampai di jembatan yang menjadi penyeberangan sungai tersebut, jembatan itu adalah jembatan gantung, namun terbuat dari besi. Saat mereka mulai sampai di tengah, tiba-tiba dari arah depan, tepat di ujung jembatan sebelah sana, sosok perempuan berambut putih itu sudah berdiri di sana. Agus dan Asep akhirnya berhenti di tengah-tengah. Gus, kamu duluan. Ya gimana sih Sep, kamu?
Gimana, mau kemana lagi Sep sekarang? Aduh, gimana ya? Ya udah kita berenang lagi aja. Ucap Agus coba memberikan saran, karena memang tak ada jalan lain lagi. Kalau tidak lewat jembatan itu ya pasti harus berenang. Namun saat melihat arus sungai di bawah yang tiba-tiba menjadi cukup deras, Agus menarik Asep yang waktu itu hendak melompat. Sep, air sungainya deras Sep. Udah, mending berdoa aja. Ucap Agus yang coba memberikan saran kepada Asep. Asep diam sepersekian detik untuk melihat apa yang diucapkan oleh Agus. Dan ternyata benar. Arus sungai yang tadinya tenang kini berubah menjadi cukup kencang. Asep pun mengurungkan niatnya. Sementara di seberang jembatan sana, sosok perempuan itu masih terus saja cekikikan sambil berdiri tepat di tiang ujung jembatan tersebut. Asep Agus bingung waktu itu. Akhirnya Agus memejamkan mata. Sep, udah kita merem aja. Kamu juga merem. Kita bawa tongkat. Kalau udah lewat jembatan, baru kita lari. Ucap Agus. Asep mengiyakan ide dari Agus tersebut. Terlihat di samping mereka ada sebuah dahan yang dijadikan tongkat oleh mereka. Agus berjalan sambil tangannya coba mengarahkan ke sekitar. Jadi dia bisa tahu pegangan jembatan tersebut. Mereka terus berjalan seperti itu, sedangkan tangan kirinya memegang pegangan di jembatan itu. Asep, tangan kanannya memegangi tubuh Agus. Tangan kirinya memegang pegangan jembatan. Dan saat mereka hendak sampai di ujung, mulai tercium aroma bau melati yang cukup menyengat. Di situ Agus dan Asep sudah yakin bahwa mereka sudah sampai di ujung. Dan saat sudah melewat ujung, tepat ketika tongkat yang dipegang oleh Agus ini merasakan menapak tanah, di situ dengan cepat-cepat Agus dan Asep langsung berlari. Namun naasnya ketika Agus dan Asep membuka mata, ternyata sosok kuntilanak itu melayang tepat di pinggirnya sambil menatap Agus dari samping. Di situ akhirnya karena kaget, Agus langsung terpleset jatuh. Asep yang waktu itu baru membuka mata kaget. Dia bingung. Sedangkan posisi tangan kanan Agus yang waktu itu sudah melepaskan tongkat mencengkeram baju Asep. Akhirnya Asep pun ikut tersungkur bersama Agus. Ampun, 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 ampun Mbak Kunti. Saya gak sekali-kali lagi kayak gitu, ampun, ampun. Ucap Asep dan Agus. Ada suara terdengar. Akhirnya mereka memberanikan diri membuka mata. Saat membuka mata, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Akhirnya Agus dan Asep langsung berlari ke arah desa. Dengan pakaian yang kotor serta basah, mereka pulang ke rumah. Dan semenjak saat itu, mereka ketika memancing menjaga kata-kata supaya tidak mengganggu penghuni di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.